Ya. Keren, Oke, ya. Bang Mongol hari ini datang untuk memberi penghiburan dan penghormatan terakhir buat almarhum Temon. Seperti apa mungkin mengenang sosok beliau sendiri? Sorry. Mengenang sosok beliau. Kalau mengenang sosok almarhum, beliau adalah orang yang baik hati. Beliau adalah orang yang tidak pernah merasa diri sebagai seorang seniman yang harus dihormati. Tapi beliau menjadi seperti kayak abang, kayak saudara, kayak teman yang kita bisa saling share, bertukar ilmu untuk bisa mempertahankan diri di dunia entertain yang sangat nice to meet you. Gitu. Jadi saya kenal beliau dari pertama kali stand up 2011, 2012 sampai 12 saya ketemu beliau, dan dari situ sampai hari ini saya masih berhubungan baik dengan almarhum. Anak-anak turun dikit. Kalau ngobrol terakhir tuh Mongol lupa, tapi kalau nggak salah tuh kurang lebih 4 atau 5 bulan lalu. Dan yang membuat Mongol percaya beliau sudah meninggal adalah perubahan status WA nomor handphone beliau. Perubahan berita tentang beliau meninggal. Sebelumnya Mongol dapat WA kalau beliau meninggal, cuman Mongol googling lagi kok nggak ada berita. Cuman pas perubahan status WA-nya Cing Abdel sama beliau sama Cak Lontong, saya langsung berarti benar. Saat itu juga Mongol minta tolong dicariin tiket, cari di aplikasi, nggak ada sama sekali. Ada sisa bisnis yang membuat Mongol mikir untuk beli. Akhirnya Mongol berangkat pagi-pagi pesawat pertama penerbangan tersebut. Dari mana, Bang? Dari Bali. Langsung dari mana ke sini? Langsung ke rumah duka, langsung ke gereja Efrata. Tapi sebelumnya Bang Mongol mengetahui nggak sih riwayat sakit sendiri dari almarhum? Enggak. Saya pribadi nggak pernah tahu. Kalau lagian juga kalau kita ketemu nggak ngomongin sakit, kita ngomongin dibayar berapa lu. Jadi kita kita nggak jujur sama pelawak kan apa aja jadi materi kan. Pasti mahal lu yang mau. Karena dia selalu bilang, lu kalau mahal tuh kelihatan dari aksesoris lu. Kalau aksesoris lu segambreng pasti mahal tuh. Itu gimana lu? Jadi kita tuh kayak ngobrol teman, bener-bener teman. Gimana sih caranya menaklukkan panggung kalau penontonnya general gitu-gitu. Nah itu kita berbagi. Nah saya bertanya beliau kalau soal bagaimana main film, main sinetron. Karena saya kan dari stand up, bukan dari pemain sinetron. Jadi diajarin Ngol, nanti kan kamera tuh di mana, lu begini nanti ini nih, lu ngobrolnya ke ini nih, bukan ke kameranya. Belajar dari dia. Saling sharing. Betul. Itulah Mongol bilang beliau bisa menjadi kakak, sahabat, teman. Pokoknya terbaik lah buat Mongol. Bahkan katanya sering menghibur para pelawak juga. Iya. Pelawak menghibur masyarakat. Karena memang kita kalau di lokasi syuting tuh jujur aja salah satu hiburan kita adalah saling ngelawak. Karena mungkin nutupin nervous panggung atau ngebangkitin materi, nguji materi, ya salah satu kita di lokasi acara gitu, di ruang tunggu atau di tenda, bercandanya tuh bener-bener bercanda, bikin ketawa gitu. Nanti kita kayak balak timpal-tempilan pengalaman kita gitu. Ya bener beliau begitu orangnya. Lawakan almarhum yang mungkin membekas dia. Almarhum kalau ngelawak tuh sama dia sama gua. Ngomong ketidakgantengan kami sama kita berdua tuh, karena itu jualan kami. Karena dengan menghina diri nggak ada yang marah, paling kan emak transfer 5 juta pasti kesayangan itu. Jadi kita berdua tuh punya materi yang sama tentang diri aja, tentang dia. Saya juga tentang Mongol yang kurang ganteng, ke gereja dianggap copet gitu-gitu. Terus kalau enggak kan pokoknya punya ciri khas yang berbeda dalam hal menyampaikan, karena kita menyampaikan materi lawakan kita dari sudut pandang kami masing-masing. Jadi memaknai hidup ya dari sudut pandang kami. Gitu. Bang, sebagai seorang sama komika menilai tentang almarhum seperti apa? Beliau tuh sosok yang sangat humble, Bang. Dia tidak ribet seperti mungkin pemain-pemain sinetron atau pemain film atau artis-artis lain. Ya mungkin karena kami berlandaskan kesamaan muka ya Bang, karena kami berangkat dari kurang ganteng. Jadi kalau kita nongkrong sesama artis, kita selalu mojok Bang, karena takut nanti ada artis hilang handphone, kita berdua lagi yang dituduhkan. Jadi kita nongkrong aja di sana, ngobrol apa. Nah kalau dia ngobrol tuh kadang kan kebetulan Bang, kami berdua seiman. Jadi sama-sama Kristen, jadi kadang ngobrolin materi